Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin miftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa ashabihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'is salihina min bariyatik adada ilmik waghfir wa aghith wa farij bifadlik wa minnatik amma ba'du. Faqad qala rabbuna jalla jalaluhu wa ta'alat azamatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam fil hadits innama ana rahmatun muhdah wa ni'matun musdah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, yang kita cintai, yang kita harapkan keberkahannya, orang tua kita Sayyidil Walid Al Habib Ahmad bin Alawi bin Syihab matta'anallahu bituli hayatih wa syafahullahu ta'ala syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqama wala alama. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita Al-Ustadz Abdurrahman hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, guru kita Al-Ustadz Khadir hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, para habaib, para asatid, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Juga yang saya cintai para jamaah Majelis Ta'lim Ibadur Rahman yang alhamdulillah kebetulan saat ini juga saya khidmah di pesantren namanya Ibadur Rahman. Dan ini bukan satu kebetulan. Al arwah junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang namanya arwah itu seperti satu pasukan yang sedang disiapkan untuk berbaris. Yang saling mengenal mereka akan bersatu. Masya Allah, kita nggak tahu bagaimana wasilahnya, kita nggak tahu bagaimana ceritanya. Ya, saya punya sahabat adik kelas waktu pesantren di Ibadur Rahman, ayahnya ngaji di Majelis Taklim Ibadur Rahman. Sekarang kita kumpul jadi satu, dan Masya Allah, nama Ibadur Rahman ini tentunya diambil dari satu falsafah yang sangat agung. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan masih banyak sifat-sifat yang agung yang lainnya, yang juga yang diantara sifatnya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kalau ngasih nafkah, kalau ngeluarin pengeluaran enggak berlebihan, enggak mubadir, enggak dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, selalu dikeluarkan dengan perhitungan. Jadi Ibadur Rahman itu kalau ngeluarin duit, kalau ngeluarin harta, yang pertama dia lihat itu seperti yang diajarkan oleh Sayyidina Imam Ghazali dalam Ihya-nya dalam bab muraqabah wal muhasabah. Yang pertama harus ada namanya musyarakah. Kira-kira saya ngeluarin segini, untung akhiratnya apa? Kira-kira saya menafkahkan segini, untung akhiratnya seberapa? Nah, ini yang alhamdulillah kita saksikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi Ibadur Rahman. Lam yusrifu, jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan kalau untuk kebahagiaan Rasulullah silahkan. Tadi kita telah mendengarkan satu kisah yang begitu indah dari Sayyidil Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa talallahu umra fi khairin wa lutfin wa afiyah. Sayyidina Umar ibn al-Khattab punya warung 9, punya toko 9. Mungkin kalau sekarang tokonya beliau kalau dikembangkan jadi franchise, Masya Allah, di mana aja orang bisa daftar untuk ikut franchise-nya beliau.
Tapi demi kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah nggak mungkin berbahagia kalau bukan untuk agama Allah, maka 99-nya dinafkahkan, 99-nya dikorbankan, 99-nya diperuntukkan untuk perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau buat agama nggak ada israf. Kalau buat agama nggak ada berlebih-lebihan. Selama untuk perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan 10.000, 20.000, 100.000, 200.000, kalau perlu jiwa dan raga kita korbankan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa? Karena kebahagiaan yang bersambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan orang yang beriman, orang yang kufur aja mendapatkan manfaat. Al-Imam Bukhari meriwayatkan meskipun haditsnya mursal, kepada satu kisah yang dialami oleh Abu Lahab. Kenal Abu Lahab, Pak? Kenal? Pasti kenal, karena surahnya surah kebahagiaan orang Islam di kota Tangerang kalau udah Ramadan. Karena kalau udah nyampe tabat siada abi lahabi watab, tandanya terawih mau selesai ya. Ini surat kebahagiaan, ini surat finish. Itu Abu Lahab disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala yang siksaannya diinformasikan di dalam Al-Qur'an, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi satu ketika Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, orang yang pertama kali ngarang maulid, mengungkapkan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib melihat di dalam mimpi kondisi yang dialami oleh Abu Lahab. Ditanyalah itu Abu Lahab, "Oi Abu Lahab, apa kabar, brother? Gimana kabar ente sekarang setelah meninggal? Dulu ente lagi hidup, kerjaannya ngapain? Ngerongrong dakwah Nabi. Kerjaannya ngapain? Menghalangi dakwah Rasulullah. Kerjaannya ngapain? Menjadi rintangan utama bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dijawab oleh Abu Lahab, kata Abu Lahab, "Aduh, aneh sekarang tinggal di kerak neraka." Masya Allah, ahlan wa sahlan habaibina wa satidatina. Sekarang anak tinggal di kerak neraka. Bayangin gimana rasanya tinggal di kerak neraka, Pak. Kita nggak kebayang, kita tinggal sekarang di rumah kita aja yang ada di kota Tangerang. Kalau sekarang nggak punya kipas angin, nggak punya AC, kalau kata orang Poris nyelekepnya minta ampun. Kalau kata orang Karang Tengah nyelekepnya minta ampun, keringetan kita ke kipas kita. Ini tinggal di kerak neraka. Kemudian apa yang dikatakan oleh Abu Lahab? Hanya saja saya kalau hari Senin siksa saya diringankan. Kenapa itu siksanya diringankan kalau hari Senin? Usut punya usut, ternyata dulu Abu Lahab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kemudian berita kelahiran tersebut disampaikan oleh budaknya yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah Aslamiyah menyampaikan kepada tuannya namanya Abu Lahab, "Wahai tuanku, keponakanmu telah dilahirkan." Apa yang dikatakan oleh Abu Lahab? "Anti hurratun liwajhillah." Demi Allah, kamu sekarang merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Memerdekakan budak Thuwaibah Aslamiyah yang jika dikonversikan nilai jualnya budak Sayyidatina Thuwaibah Aslamiyah pada saat itu, kalau dikonversikan dengan nilai rupiah saat ini mungkin puluhan juta bahkan ratusan juta. Kontan Abu Lahab karena senang terhadap kelahiran baginda Nabi, dimerdekakan itu Thuwaibah al-Aslamiyah. Karena kemerdekaannya Thuwaibah Aslamiyah, Abu Lahab diringankan siksanya di dalam neraka setiap hari Senin. Anggap aja biasanya push up, kalau hari Senin dia disiksa push up 100 kali, ini didiskon, di korting, ada cashback 50%. Jadi push upnya cuma 50%. Diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lantaran apa? Berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sampai akhirnya Al-Imam Abdurrahman Ad-Dimishqi mengarang satu gubahan syair. Idza kana hadza kafir ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yaumal itsnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masrurun wa mata muwahhida. Kalau dia Abu Lahab yang seumur hidupnya kafir, bukan hanya sekedar kafir tapi jadi dedengkot kafir, yang seumur hidupnya kafir bukan hanya sekedar kafir tapi jadi musuh utama bagi baginda Rasul, diriwayatkan bahwasanya setiap hari Senin siksaannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran berbahagia dengan memerdekakan Thuwaibah Aslamiyah. Famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi, lalu bagaimana dengan seluruh hamba yang semasa hidupnya dia beriman? Bi ahmada masrurun, dengan Nabi Muhammad dia berbahagia. Wa mata muwahhida, kemudian mati dalam keadaan tauhid. Cuman kadang kita suka salah pola pikir kita. Itu Abu Lahab aja tahu bagaimana berharganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merdekakan budaknya lantaran bahagia kepada Rasulullah. Harganya mahal Siti Thuwaibah Al-Aslamiyah. Kita kadang-kadang buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kalau dikiterin panitia maulid ngirim proposal buat sumbangan, goceng ngocehnya banyak. Ngasihnya 500.000, ngocehnya banyak. Panitia keliling ngasih 5.000. Ingat tuh ketua panitia, jangan lupa ntar laporan dananya kita tunggu. Ya Allah, ngasih goceng doang, peringatannya udah kayak peringatan mau tsunami. Ngasih goceng doang, itu juga dia ngutus anaknya buat ngapain? Buat ngambil yang dilidih lagi tadi. Kagak mau rugi. Ya enggak? Dia ngasih goceng buat peringatan maulid, ngutus anaknya. Mending kalau diutusnya 1, diutusnya 3. Masya Allah, ngasih goceng balik 15.000. La ilaha illallah. Terus di mana kebahagiaan kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sosok yang benar-benar mengajarkan kita untuk mengisi hidup ini dengan hal-hal yang berharga, dengan hal-hal yang bisa membawa kebahagiaan untuk kita di dunia dan kebahagiaan yang hakiki dan abadi di akhirat. Itulah kenapa kalau kita keluarkan semua harta kita untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak akan ada dikatakan itu sia-sia. Dan malam hari ini Masya Allah kita saksikan ada berkah, ada berkat. Apa bedanya berkah sama berkat? Berkah itu Allah Subhanahu wa taala siapkan dengan faidat ilahiyahnya untuk naikin derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita yang makan. Berkat, kalau kata orang Betawi, ngembrek diangkat. Tuh ngembrek tuh, ngegeletak begini nih, ntar diangkat nih, masukin sorban, apalagi yang sorbannya lebar-lebar, ya enggak? Dan berkat alamat takwa, geletak dibawa. Nah, daripada ngegeletak mendingan kita bawa pulang. Tapi setiap makanan yang udah dibacain maulid beda sama makanan yang gak dibacain maulid. Minuman yang dibacain sirah nabawiyah beda dengan minuman yang diperdengarkan dengan lagu-lagu yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pikir makanan ini hanya benda mati semata sehingga kalau kita bacain maulid nggak terpengaruh. Kata siapa? Justru dilakukan sebuah penelitian oleh seorang profesor di Jepang bahwa ketika ada air yang diperdengarkan dengan musik-musik yang bahasanya kasar, musik rock, bahasanya kasar, dengan satu botol air yang ditaruh di dalam kotak, di situ ada sound dengan musik yang isinya bahasa-bahasanya santun juga alunannya lembut, itu susunan partikel airnya beda. Susunan partikel airnya beda, lebih rapi kristal-kristal air yang diperdengarkan dengan musik-musik yang lantunannya sendu dan juga syairnya dengan bahasa yang sopan ketimbang musik-musik yang kasar tadi. Terus bagaimana kalau yang dilantunkan atau kita perdengarkan ini air ini dengan hadroh, apalagi vokalis nyampe 3, ya enggak? Masya Allah. Ntar memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah barang tentu ini satu kemuliaan. Makanya disebut ta'amul barakah, makanan yang dipenuhi dengan keberkah, makanan yang dipenuhi dengan keberkahan.
Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak telah kita dengarkan tadi apa yang telah disampaikan oleh guru kita Sayyidil Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, yang mana tentunya yang harus kita lakukan tinggal pengamalannya. Sebetulnya saya berdiri di sini juga sia-sia, tadi udah isinya ilmu semua. Isinya kalau bahasa netizen zaman sekarang daging semua. Kagak ada lemaknya, kagak ada tulangnya, ya. Udah tinggal kita gadohin, udah tinggal kita masukin jadi nutrisi ruh kita, jadi nutrisi batin kita. Yang kita inginkan adalah mengamalkannya. Yang kita inginkan adalah prakteknya. Akan tetapi min bab wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Maka pada malam hari ini kita sengaja memberanikan diri untuk sama-sama kita bermudzakarah di sini. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hadis ingin kami sampaikan yang mudah-mudahan ini bisa jadi bekal kehidupan kita, karena ini bisa menjadi salah satu resep dari penyakit yang selama ini menggerogoti jiwa kita. Apa hadis tersebut? Hadis tersebut diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanadnya kepada Sayyidina Imam Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata baginda Nabi? Beliau mesen kita begini, Pak. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhiqqa. Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Kata Rasulullah, saya siap menjamin, saya siap mengasuransikan, saya siap menyediakan satu istana di alam surga kelas ekonomi. Buat siapa? Kita jangan mikir ekonominya, Pak. Kita pikir ekonominya surga. Kelas ekonominya surga khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kita pikir kelas ekonomi di kereta zaman dulu yang apa aja masuk, tukang ayam masuk, tukang koprok masuk, apa aja masuk ke dalam kereta zaman dulu. Tapi kereta zaman sekarang kelas ekonominya aja kalau yang jarak jauh mah semuanya dapat tempat duduk. Ya. Kalau dulu kereta ekonomi, kelas ekonomi dari sini ke Bandung semuanya dapat masuk, belum tentu dapat tempat duduk. Yang penting bisa masuk. Tapi kalau zaman sekarang ekonomi kereta aja enak, apalagi kelas ekonomi yang ada di dalam surga. Rumah, istana Rasulullah siapkan di alam surga kelas yang paling bawah. Buat siapa? Liman tarakal miraa, bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqa, meskipun ketika dia berdebat sebetulnya dia benar. Contoh, kita lagi naik motor atau lagi naik mobil, tiba-tiba ada nyalip dari sebelah kiri, ngasih sen kiri beloknya kanan. Ibu-ibu apa bapak-bapak tuh? Wah, kata ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak yang begitu. Ya, ngasih sen kiri beloknya kanan, kita keponggok ngerem mendadak. Nih. Mobil kita lecet. Turun kita, minta pertanggungjawaban. Terjadi perdebatan. Jika seandainya kita tetap di dalam mobil, kita biarkan itu yang lecet, kita maafin tuh orang meskipun kita benar, apa balasannya? Istana di dalam surga. Jadi nggak usah lebay-lebay banget. Zaman sekarang itu aja kita udah jadi penyakit yang melanggar ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal yang seperti itu banyak. Itu baru contoh kecil. Contoh gedenya banyak. Contoh gedenya apa? Berebut surat tanah sama abang, sama adek, sama empok. Kita bener nih, Masya Allah berdebat sampai ke pengadilan. Kalau seandainya semeter, 2 meter, 10 meter, 50 meter kita ikhlasin lillahi ta'ala, balasannya 50 meter dibalas sama istana di alam surga, berapa prosentasenya? Berapa perbandingannya? Dan kalau ini kita yakini bahwa ini adalah sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bukan menjadi penghalang bagi kita untuk saling memaafkan. Kan ini kita kadang enggak, mobil kita lecet juga enggak lecet enggak. Cuman keponggok doang, kaget ada orang nyalip dari sebelah kiri ngasih sen kiri beloknya ke kanan, apa yang kita lakukan? Mau turun enggak keburu, motornya udah becir. Akhirnya yang kita lakukan Masya Allah buka absen Ragunan. Ya enggak?
Mulai dari singa kita panggil, macan kita panggil, monyet kita panggil, anjing kita panggil, babi kita panggil, semuanya kita panggilin. Padahal mah denger aja kagak tuh orang. Hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu amarah kita, yang sesungguhnya itu tidak bernilai apa-apa, malah justru bikin setan seneng, bikin setan tertawa, bikin iblis bahagia. Kenapa? Karena udah berhasil meledugin petasan amarah kita yang ada di dalam hawa nafsu. Yang kedua, wa ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Aku menjamin untuk menyediakan satu istana di surga kelas apa di atasnya ekonomi? Ya, bisnis lah. Ntar yang atasnya baru eksekutif. Kelas bisnis buat siapa? Liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Bagi orang yang meninggalkan dusta, meninggalkan bohong, meskipun dalam bohongnya dia hanya sekedar bercanda. Banyak di antara kita yang bercanda sampai bohong atau menggunakan kebohongan untuk bercanda. Apalagi di zaman fitnah seperti ini, banyak orang bikin dusta, banyak orang bikin kebohongan hanya untuk mencapai syahwat duniawi. Cuman gara-gara buat jadi RT doang, lagi pemilihan RT kudu bohong. Naudzubillah min dalik. Cuman gara-gara pengen jadi RW kudu bohong. Cuman gara-gara pengen majelisnya dikenal di mana-mana bikin bohong. Enggak perlu. Walaupun hanya sekedar bercanda, akan tetapi itu tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para salaf senantiasa mewanti-wanti hal demikian. Apabila kita tinggalkan kedustaan tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin satu istana akan ia siapkan ada di tengah-tengah surga. Berarti kalau seandainya kita berdebat, kita benar, kita tinggalkan perdebatan, kita nggak mau berdusta, Masya Allah, berarti kita udah punya berapa kapling di surga tuh? Udah punya 2 kapling, punya 2 kapling di alam surga. La ilaha illallah, Masya Allah, tabarakallah. Kita di alam dunia sekarang nyari rumah yang tipenya RSSSSSS aja sekarang udah susah. Rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor pun susah, udah susah sekarang nyarinya. Apalagi di daerah kota Tangerang, Masya Allah, harga rumah mahal-mahal, ngontrak aja ribet, kita bolak-balik ke sono kemari, sulit nyari rumah. Tapi hanya dengan modal meninggalkan kebohongan, hanya dengan modal memaafkan, meninggalkan perdebatan, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siap menjanjikan surga di kafling yang paling bawah, di kafling yang tengah-tengah, terus yang paling atas buat siapa? Wa ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku siapkan satu kafling rumah di surga yang kelas eksekutif, PPIP, buat siapa? Liman hasuna khuluquhu, bagi orang-orang yang akhlaknya baik. Akhlak baik belajarnya dari siapa? Belajarnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jasadnya telah terkubur, akan tetapi pelajaran-pelajarannya ada di dalam Al-Qur'an. Akhlak-akhlaknya ada di dalam firman Allah, akhlak-akhlaknya ada di dalam dzurriyyahnya, akhlak-akhlaknya ada di dalam para pewarisnya, akhlak-akhlaknya ada di dalam para ulama-ulama, para habaib, para sadah yang memiliki keterikatan batin yang kuat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apakah kita ridho untuk meninggalkan mereka? Mereka enggak ninggalin kita, justru yang sesungguhnya ninggalin itu ya kita. Mereka mah selalu berada di jalurnya, selalu ada di relnya, selalu ada di atas jalannya. Kita yang terkadang melengas-melengos ke sono kemari. Makanya kata Sayyidil Habib Abu Bakar Adani al-Masyhur, kata beliau apa? Ma tafallat illa ba'da ma talaffat. Tidaklah seorang murid
lepas dari genggaman gurunya, melenceng dari jalan gurunya, kecuali setelah dia tengok-tengok kanan kiri. Waduh, kayaknya belah sono jalanannya mulusan itu. Ternyata cuma fata morgana. Dia anggap itu seperti air yang akan menghilangkan dahaga dia. Karena tergoda dengan yang di sebelah sono, dia tinggalin jalan gurunya, lari ke sono, dicari airnya, kagak ketemu. Ngeliat lagi di sebelah sono kayaknya ada airnya, dipapag lagi. Tahu dipapag, disusul lagi, dikejar lagi, nyampe ke sono ternyata hanya hamparan padang pasir. Makin lama makin jauh dia kejar, sehingga semakin jauh dari jalan gurunya, melenceng. Gara-gara apa? Gara-gara tongak tengok. Makanya Sayyidina Ali dulu waktu perang Khaybar dipesan oleh Rasulullah apa? Pesanannya adalah, ya Ali, imdi wala taltafit. Jalan, jangan tongak tengok. Sampai Sayyidina Ali ketika membawa bendera tersebut, membawa panji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dites oleh baginda Nabi. Begitu jalan di tengah-tengah, sampai di tengah jalan dipanggil oleh Rasulullah, ya Ali. Sayyidina Ali nengok juga enggak. Biasanya Sayyidina Ali kalau dipanggil oleh Rasulullah, jangankan nengok kepalanya, kalau posisi lagi ngebelakangin, nengok dengan seluruh badannya. Atau bahkan beliau berjalan nggak berani membelakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ini imtithalan lil amr, perintah dari Rasulullah, jangan nengok, jalan kagak nengok. Ini adalah kaidah dalam thariq. Ini adalah kaidah dalam perjalanan seorang murid untuk bisa sampai ke pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimana kalau kita nengok dikit, khawatirnya kita kepleset, jatuh. Mending kalau jatuh masih bisa diselamatin. Yang dikhawatirkan adalah ketika kita jatuh, kita udah nggak bisa diselamatin, waliyadzubillah. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah, para guru-guru kita, para masyayikh kita masih ada di tengah-tengah kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badan mereka, Allah istiqomahkan mereka untuk senantiasa membimbing kita, dan Allah jadikan kita permata bagi hati mereka, dan Allah jadikan mereka juga permata bagi hati kita, agar kita tidak meletakkan siapapun di dalam hati kita ini selain Allah, Rasulullah, dan juga para masyayikh kita yang menunjukkan kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah buang dari dalam hati kita segala sesuatu yang bisa memalingkan kita dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah keluarkan dari dalam hati kita segala sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk mewujudkan ma'rifah billah, dan juga untuk mewujudkan mahabbatullah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahkan majlis taklim ibadur rahman. Allah jaga guru kita Ustaz Abdul Rahman, Allah berkahi beliau, Allah berkahi setiap orang yang khidmah di majlis ini, setiap orang yang belajar di majlis ini, dan juga seluruh tulabul ilm ajmain. Dan mudah-mudahan malam hari ini pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengena di dalam hati setiap jiwa yang hadir pada malam hari ini, dan juga keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita, kaum muslimin semuanya, sehingga tidak berlalu malam ini melainkan kita semua memiliki keterikatan batin yang kuat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubung jam 10.15 kita udah kudu bubar, yang namanya olahraga kudu ada pendinginannya, ya enggak? Kalau jam 2 kita selesai jam 10.15 juga keterlaluan. Jadi ini masih ada 15 menit buat mendinginkan suasana. Kalau ada yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah maka itu pribadi saya selaku manusia. In urid illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung hujannya deras, langsung kita tutup dengan doa.